Jokowi semprot Fadlizon yang minta lockdown, gak usah sok ngajarin, ditulis oleh Niha Alif di siword.com. Halo, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara di dunia sedang diuji dalam menghadapi virus corona. Setiap negara memiliki caranya sendiri, termasuk Indonesia. Sayangnya, orang-orang seperti Fadlizon, JK, dan AHY lebih suka mencari panggung ketimbang memikirkan solusi dari wabah ini. Pantas saja Jokowi murka, dalam diam ia memberi tamparan keras bagi mereka semua. Surat terbuka, Fadlizon langsung dapat semprotan penolakan keras ke mukanya. Sebelumnya dilansir dari wartaekonomi.co.id, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadlizon mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi agar mengambil upaya lockdown sementara demi mencegah dan memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Sebab jumlah yang terpapar dan meninggal dunia terus bertambah. Surat terbuka untuk Presiden Jokowi, menunda lockdown, memperbanyak korban. Saran saya lockdown sementara, kata Fadlizon lewat Twitter yang dikutip di Jakarta Selasa 24 Maret 2020. Isi dari surat terbuka yang ditulis Fadli selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra untuk Presiden Jokowi ini mengingatkan bagaimana pemerintah Cina yang sudah 2 bulan lalu atau 23 Januari 2020 resmi mengisolasi atau lockdown kota Wuhan yang terletak di Provinsi Hubei. Keputusan untuk mengunci kota itu dilakukan untuk mengontrol sekaligus membatasi penyebaran virus corona COVID-19. Kasus COVID-19 ini kita tahu memang pertama kali muncul dari kota tersebut. Sesudah Wuhan, Cina kemudian secara berturut-turut mengunci 15 kota besar lainnya, jelas dia. Surat Fadlizon yang dianggap mewakili unek-unek sebagian politisi pocisan termasuk JK dan AHY langsung dijawab Jokowi. Ia mengumpulkan gubernur se-Indonesia dalam konferensi video dan meyakinkan alasan tak diperlukannya lockdown. Seperti dilansir inews.id, Presiden Joko Widodo mengungkap alasan tak memilih karantina wilayah alias lockdown. Kebijakan lockdown ini banyak diterapkan di negara lain demi mengatasi penyebaran COVID-19 alias corona. Kemudian, kenapa ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan, setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh itu, kita tidak memilih jalan itu, kata dia di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 24 Maret 2020. Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan tema pengarahan Presiden kepada para gubernur menghadapi pandemi COVID-19. Melalui konferensi video bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan 34 gubernur se-Indonesia. Inilah rapat konferensi video pemerintah pusat dengan semua kepala daerah se-Indonesia secara lengkap untuk mengatasi wabah corona. Sudah saya pelajari, saya memiliki analisis-analisis seperti itu dari semua negara. Saya memiliki semuanya, kebijakannya seperti apa, semua dari Kementerian Luar Negeri, dari duta besar yang ada terus kita pantau setiap hari, kata dia. Menurut dia, apa yang cocok diterapkan di Indonesia adalah menjaga jarak fisik antar individu masyarakat alias physical distancing. Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing, menjaga jarak aman. Kalau hal itu bisa kita lakukan, saya yakin kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini, kata dia. Upaya menjaga jarak antar individu ini membutuhkan kedisiplinan kuat dan ketegasan. Jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi malah membantu tetangganya yang mau hajatan, ujar Presiden. Belakangan, aktivitas petugas membubarkan konsentrasi massa dengan berbagai keperluan, mulai dari keperluan sosial, rekreasional, dan lain-lain semakin digalakkan. Imbauan-imbauan disampaikan petugas ke pemukiman dan pusat-pusat keramaian. Jokowi sebelumnya juga menegaskan kalau pemerintah tidak diam. WHO sendiri akhirnya menyatakan kalau lockdown tak menyelesaikan masalah, karena selain mengganggu stabilitas ekonomi, lockdown menambah masalah baru bagi rakyat miskin yang bergantung pada kerja harian.
Makanya, solusi untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan adalah yang paling tepat untuk menghindari penularan. Jangan seperti AHY yang menyerukan lockdown tapi malah menggelar kongres PD. Akibatnya saat itu semua terancam dikarantina setelah satu peserta positif. Kita tak boleh menggampangkan wabah corona, tapi juga tak boleh menebar ketakutan. Saat pemerintah banyak bergerak dengan melakukan rapid test, menyiapkan banyak RS darurat, dan membangun RS khusus corona termasuk mendatangkan ADP dan 5 juta obat, diharapkan Indonesia bisa menang melewati pandemik ini. Nanti akan ada artikel saya yang khusus membahas donor plasma dari pasien yang sembuh. Ada 1001 cara untuk keluar dari masalah corona tanpa menambah masalah baru akibat lockdown. Bagi yang kaya tentu saja tak terpengaruh karena stok pangannya tercukupi. Tapi bagi yang miskin, lockdown menjadi neraka tersendiri. Begitulah kura-kura. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwert.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.